Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, dan apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita nyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1-3. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawannya sejati bagi kita yang lama, tiapa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Syarat jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bekal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Walaupun di saat ini kami berada dalam keadaan yang penuh dengan virus yang masih saat ini ada menghantui kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan.
Berkati kami agar firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita hari ini datang dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masigulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Demikianlah bacaan kita kali ini. Berbahagialah segenap kita yang memeliharanya dan mendengarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini adalah sebuah penggalan ayat dari keseluruhan cerita Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Cerita ini atau perikop ini yang menaungi firman Tuhan kita pada hari ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Namun yang menjadi fokus kita dan yang akan menjadi refleksi serta renungan kita pada kali ini berpusat pada ayat 32 sampai 35. Dan terutama pada ayat yang ke-35 yang berbunyi, "Maka menangislah Yesus." Apa yang sebenarnya menyebabkan Yesus Sang Anak Allah menangis di hadapan manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menyebabkan Yesus menangis. Penyebab pertama Yesus menangis karena empati kepada sahabatnya, yang dalam konteks ini adalah Maria dan Marta. Sosok Maria dan Marta pada firman ini adalah sahabat Yesus. Lebih spesifik lagi bahwa Yesus menganggap Maria dan Marta sebagai sahabatnya. Sosok Yesus yang adalah seorang manusia utuh menjadikan dirinya gemar untuk bersosialisasi. Ya, sama seperti kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yesus pergi menggembara ke banyak tempat, bertemu banyak orang dari berbagai kelas sosial, sampai bertamu ke rumah-rumah. Salah satu rumah yang digemari oleh Yesus adalah rumah Lazarus di Betania. Yesus bersuka cita dalam pergaulan sosialnya bersama dengan Lazarus beserta Maria dan Marta sebagai saudara dari Lazarus. Yesus menganggap Lazarus, Maria, dan Marta adalah sahabatnya karena mereka mengasihi, mengabdi, rendah hati dalam iman dan kesalehan. Meskipun rumah yang dinaunginya tak sempurna, dalam tanda kutip rumah duniawi, namun perbedaan dan dinamika itulah yang menjadikan Yesus mengasihi mereka. Ketika Yesus melihat Maria menangis beserta orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya datang, hati Yesus masih gulah pada ayat ke-32. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kata masih gula itu artinya bersusah hati karena suatu sebab, kesedihan, kekesalan, perasaan yang campur aduk. Namun di sini Yesus tampak lebih ke arah kesedihan. Dan pada akhirnya Yesus menangis pada ayat ke-35. Ketahuilah bahwa sebetulnya ketika kita melihat kata aslinya dari menangis, sebenarnya Yesus lebih cenderung kepada menitihkan air mata. Yesus tidak menangis dengan keras. Ayat ke-35 memang ayat yang paling pendek di antara keseluruhan ayat yang ada dalam cerita kebangkitan Lazarus ini. Namun ayat yang pendek ini yang menjadi firman Tuhan kita kali ini justru mengungkapkan hati seorang imam besar kita, seperti yang tertulis pada Ibrani 4 ayat 15, yang begitu lembut.
Jadi tangisan Yesus atau rintihan air mata Yesus bukan dia tidak mengetahui apa yang akan dialami Lazarus setelahnya. Bukan juga karena keraguan dalam diri Yesus tentang kematian Lazarus. Yesus menangis karena inilah pengungkapan kemanusiaannya yang sejati ketika melihat sahabat-sahabatnya menangis. Sebagaimana atau seperti mukjizat yang banyak ditunjukkan oleh Yesus adalah menunjukkan sisi keilahiannya. Penyebab kedua Yesus menangis, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adalah karena sahabatnya meragu. Nah, kata meragu ini terlihat jelas ada dalam ucapan dari Maria, yaitu, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Di beberapa cerita Alkitab digambarkan bahwa Maria, saudara Lazarus, serta sahabat Yesus ini merupakan orang yang emosional dan sensitif. Dan tergambar pula pada ayat ini, pada ayat ke-32. Maria dalam imannya meragu sahabatnya Yesus. Maria dalam imannya mempertanyakan sahabatnya Yesus. Maria memandang Yesus sahabatnya dengan penuh keraguan dengan rencana dan maksud Yesus. Ini adalah puncak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan yang menyebabkan Yesus menjadi masih gulah dan menangis. Pasti kita semua pernah merasakan dan mengalami ketika sahabat kita sendiri ragu terhadap kita. Kalau kata istilah anak muda, ada trust issue dari Maria kepada sahabatnya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa-masa kini, di masa ketika kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tak dapat dipungkiri bahwa kecemasan dan kesedihan dan kemurungan timbul dalam diri kita. Ketahuilah bahwa pada firman Tuhan kali ini, kita diperlihatkan bahwa ada Yesus yang menjadi sahabat bagi kita yang beriman kepadanya. Mari kita mulai belajar untuk curhat ketika kita sedang sedih kepada sahabat kita Yesus. Yesus sejatinya akan menangis juga ketika kita sedih. Empati Yesus akan datang kepada kita yang datang kepadanya. Iman yang terus bertumbuh akan mencari Yesus, sosok sang sahabat, yang akan mengantarkan kita pada realita bahwa Yesus adalah nyata dan betul-betul menjadi sahabat bagi kita. Ketika saya sedang iseng mencari-cari tentang pentingnya bercerita kepada sahabat, setidaknya ada beberapa manfaat yang ada ketika kita bercerita kepada sahabat kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yaitu mencegah rasa kesepian, mengurangi stres, memberi dukungan emosional, meningkatkan rasa memiliki, dan membantu mengatasi trauma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai bercerita kepada sahabat kita Yesus. Atau mungkin yang sekarang tren di anak muda, mari kita curhat bersama sahabat kita Yesus. Keraguan dalam diri kita sebagai manusia seperti Maria maupun para murid adalah hal yang lumrah nampaknya. Namun perlahan ketika iman kita semakin teguh dan mencari sosok Yesus sang sahabat, maka kita akan betul-betul merasakan Yesus yang hadir dalam kisah, pengalaman, dan rasa sedih kita. Untuk menutup renungan kita kali ini, saya ada satu kutipan dari seorang wanita usia indah bernama Mother Teresa yang berisi demikian. Prayer is not asking, prayer is putting oneself in the hands of God, at His disposition, and listening to His voice in the depth of our hearts. Yang artinya, doa tidak tentang meminta. Doa adalah menempatkan diri di tangan Tuhan pada posisinya
dan mendengarkan suaranya di lubuk hati kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai bercerita kepada Yesus Sang Sahabat. Mari kita mulai curhat kepada Yesus Sang Sahabat. Kini kita tahu bahwa posisi Yesus dalam hidup kita adalah sebagai Sang Sahabat. Mari kita berdoa untuk bercerita, untuk curhat kepada sahabat kita, Yesus. Tuhan Yesus Sang Sahabat memberkati kita semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat dan simpatisan GKI Delima, agar Bapa memberkati dan mencukupi keperluan dan juga kesehatan kami sesuai dengan rencana-Mu di masa pandemi ini. Bapa yang sangat-sangat luar biasa, saat ini kami sangat membutuhkan penyertaan-Mu. Bapa, di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, berilah kami kesabaran dan penuhilah kami dengan kasih setia-Mu dan teguhkanlah iman percaya kami agar kami dapat terus berjalan bersama-sama Bapa. Kami memohon supaya Bapa juga terus melimpahkan rahmat dan anugerah-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan jauhkanlah kami dari rasa cemas yang berlebihan di masa pandemi yang sangat cepat penularan virusnya. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dengarlah dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya lewat doa keluarga saat ini, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar tadi dapat menjadi peneguh dan penguatan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita nyanyi sekali lagi dari NKB nomor 167 ayat 1-3. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku.
Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku.